Wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawwala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan para alim ulama, para tokoh masyarakat, para orang tua kami yang hadir, pengurus musala Ar-Ridha, imam besar kita Ustaz Arifin, imam besar, dan juga imam besar yang di sini, ya, karena di sini banyak imam, ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan malam ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi maklum ya Bu, suara agak batuk. Itulah hari ini. Maka untuk itu kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini kita bisa hadir dalam acara yang sangat bermanfaat bagi kita, apalagi malam ini berubah. Karena kalau bulan Arab itu Pak, lebih dahulu malamnya. Makanya kalau kita mau puasa besok pagi, tengok hilal. Berarti kalau hilal sudah nampak, ketika dia tenggelam, berarti tanggal sudah berubah. Makanya kalau di Ramadan, malam pertama Ramadan itu bukan dihitungnya dari pas kita puasa pertama. Tapi Ramadan itu dihitung menjelang kita puasa besok, berarti sudah tanggal 1 Ramadan, maka kita sudah tarawih. Nah, habis Isya itu langsung tarawih. Kenapa? Ketika tenggelam matahari berarti sudah masuk. Maka Muharram berarti masuk tadi ketika matahari terbenam. Maka malam ini 1 Muharram 1444 Hijriah. Ini yang kadang-kadang tidak kita sadari. Tapi coba tahun Masehi 2001, 2002 heboh kita, ramai. Tapi ketika Muharram, ketika bulan Hijriah, tahun Hijriah, kadang-kadang kita lupa. Dan perubahan tahun inilah kita sudah berdoa kepada Allah, disebut dengan doa awal tahun. Sudah dibaca tadi Bu? Sebagian mudah, sebagian alhamdulillah. Karena anak Bu ya. Anda ingat kadang-kadang, apalagi sebagian ibu-ibu kita di Bali dia sekarang, ya, ke Bali Bu ya, Masya Allah. Makanya agak kurang, biasanya ramai kan. Baik ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah, bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi akhir zaman, Nabi dihitung hijrah ini karena kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Arab itu dulu ummi, banyak yang tidak bisa tulis baca. Jadi orang tuh nggak ada tahun waktu itu. Mereka nggak kenal dengan sistem kalender. Kalau ada banjir disebut dengan tahun banjir. Kalau ada kesedihan, Rasul sedih ketika Isra Mi'raj, disebut dengan tahun duka cita, amul hazan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, karena enggak ada tahun, disebut dengan amul fil, tahun gajah. Kenapa disebut dengan tahun gajah? Karena ada datang pasukan gajah. Jadi peradaban Arab dulu dia enggak tahu tentang kalender. Makanya ketika Rasulullah lahir disebut dengan tahun gajah. Dan itu berlangsung. Di zaman Rasulullah pun belum ada tahun, yang ada bulan. Jadi bulan sudah ada, Muharram, Safar, itu yang dibacakan oleh imam kita tadi. Sesungguhnya dalam 1 tahun itu 12 bulan. Di Al-Quran ada, sesungguhnya dalam 1 tahun itu 12 bulan. Tapi penahunannya belum ada. Sampai Rasulullah wafat pun belum ada. Sampai Abu Bakar wafat pun belum ada. Kapan hijriah ini mulai?
di zaman Khalifah Umar ibn Khattab. Ini poin pertama kita yang harus kita ketahui. Seorang gubernur Mesir waktu itu, namanya Abu Musa al-Ash'ari. Dia mendiskusikan kepada Umar bin Khattab sebagai khalifah. Apa kata Abu Musa al-Ash'ari? Wahai Amiril Mukminin, kita terima surat dari Persia, kerajaan Persia. Di situ ada tahun Persia. Kita nerima surat dari kerajaan Romawi. Mereka punya tahun, sementara kita tidak punya tahun. Maka ketika itu Umar bin Khattab mengumpulkan seluruh petinggi-petinggi. Jadi Umar ini meskipun seorang Amirul Mukminin, dia tidak mau memutuskan sendiri, pasti musyawarah. Padahal Umar bukan tidak pintar. Dia tetap musyawarah dengan sahabat-sahabatnya, dengan jamaah-jamaah, dengan tokoh-tokoh ketika itu dikumpulkan. Bagaimana kita menetapkan tahun dalam agama kita? Karena bulan sudah ada, tapi tahun belum. Sebagian sahabat mengatakan, wahai Amirul Mukminin, bagaimana kalau tahun itu kita mulai sejak Nabi menerima wahyu pertama kali? Umur berapa itu? 40 tahun menerima wahyu di Gua Hira. Sebagian sahabat tidak setuju, karena wahyu itu turunnya tidak sekaligus. Turun wahyu itu berurutan, tidak sekaligus. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Yang mana yang diambil? Akhirnya usulan itu tidak masuk. Muncul lagi sahabat yang lain. Wahai Amirul Mukminin, bagaimana kalau tahun Islam itu kita mulai sejak wafatnya Rasulullah? Sebagian sahabat tidak sepakat. Kenapa? Ini akan menjadi sebuah peristiwa besar nanti di kemudian hari, memperingati wafatnya Rasul. Apa efeknya? Setiap tahun nanti kita menangis. Setiap tahun baru hijrah kita menangis. Kenapa? Kehilangan Rasulullah. Tidak setuju sahabat sebagian. Maka muncul pendapat dari Ali bin Abi Thalib. Apa kata Ali? Bagaimana tahun Islam itu kita mulai sejak Nabi hijrah ke Madinah? Karena hijrah juga bermakna menukar keburukan dengan kebaikan, mengganti yang tidak baik menjadi baik. Disinilah mulai tahun Hijriah, 17 tahun setelah hijrahnya Rasulullah SAW. Berarti zaman Umar itu tahun ke-17 hijrah. Jadi zaman Umar itu kalender Islam mulai diterapkan dan dihitunglah ketika Umar menjadi khalifah tahun ke-17. Sekarang tahun ke-berapa, Bu? 1444. Sudah 14 abad tahun baru Islam ini muncul. Inilah sejarahnya, Pak. Bagaimana tahun baru Islam ini ditetapkan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Apa yang kita ambil hikmahnya di sini? Umar bin Khattab menetapkan sesuatu yang baru yang tidak ada di zaman Rasulullah SAW. Kenapa ini poin yang kita ambil? Karena hari ini mudah kita menyalahkan orang. Oh, itu tidak ada di zaman Rasulullah. Itu tidak ada di zaman Rasulullah. Hukumnya apa? Tidak boleh. Tapi Umar membuat yang tidak pernah dibuat oleh Rasulullah. Karena Nabi tidak pernah membuat hitungan kalender. Orang Arab sebelumnya tidak pernah membuat tahun, maka disebut Nabi itu tahun gajah lahirnya. Sementara orang Rum sudah mempunyai tahun Masehi. Orang Persia sudah punya tahun Persia. Maka Umar membuat tahun sendiri yang disebut dengan tahun Hijriah, kalender Islam pertama kali.
Tapi Umar tidak otoriter, tetap dia musyawarah. Ini kadang kita sudah hebat, apa? Pokoknya apa omongan dia harus diikuti. Ada nggak yang hari ini seperti itu? Nggak maunya musyawarah, susah mendengarkan masukan orang lain. Tapi Umar tidak. Maka mulai hari itu ditetapkanlah sebagai tahun baru Hijriah yang ke-17. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, kenapa Nabi itu hijrah? Karena Rasulullah SAW sebetulnya hijrah 3 tahap. Hijrah pertama ke Habsyah, tapi itu belum banyak. Yang paling puncak hijrah itulah hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinatul Munawwarah. Kenapa hijrah itu? Karena sudah mulai pembesar kafir Quraisy ingin membunuh Nabi. Kalau dulu 4 sahabat saja yang disakiti. Immar bin Yasir dibunuh, Bilal bin Rabah diletakkan di atas perutnya batu, sampai akhirnya Bilal bin Rabah hampir mati, dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq. Tapi hari itu tepat hari Kamis. Petinggi Quraisy berkumpul di sebuah gedung namanya Darun Nadwah. Darun Nadwah itu bahasa sekarangnya apa itu? Gedung DPR. Jadi orang Arab tuh punya juga dia gedung DPR. Siapa isinya di Darun Nadwah tadi? Kabilah petinggi suku Quraisy, 14 suku. Nabi Muhammad suku Quraisy atau enggak? Suku Quraisy. Dia dari kabilah mana? Bani Hashim dan Bani Muttalib. Banyak bani-baninya, Pak. Jadi orang tuh ngutus utusan di Darun Nadwah tadi, kepala suku tadi. Darun Nadwah ini yang membuat gedung ini pertama kali adalah buyut Nabi Muhammad SAW, namanya Qusay. Jadi Qusay lah yang membuat gedung tadi. Maka dalam Al-Barzanji itu, wa ba'du fa'aqulu huwa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang hafal enggak? Ibnu Abdillah, Nabi Muhammad anak dari Abdullah. Ibnu Abdul Muttalib, anak Abdul Muttalib. Ibnu Hashim, anak dari Hashim. Ibnu Abdi Manaf, anak dari Abdi Manaf. Ibnu Qusay, anak dari Qusay. Berarti Qusay ini datuk Nabi yang keberapa? Yang ke-6. Dialah yang membuat gedung Darun Nadwah tadi. Ketika itu sebagai pimpinan gedung itu seorang tokoh kafir Quraisy yang bernama Umar bin Hisham. Ada yang tahu Umar bin Hisham? Apa? Ibu kenal dengan Umar bin Hisham? Apa tahu Pak Umar bin Hisham itu siapa? Nama terkenalnya Abu Jahal. Abu Jahal. Tahu tak Abu Jahal? Semua kita tahu Abu Jahal. Jadi Abu Jahal itu namanya Umar bin Hisham. Namanya Umar bin Hisham, Pak. Panggilannya Abu Jahal. Dialah pimpinan sidangnya. Jadi hari Kamis itu mereka rapat. Apa isi rapatnya ketika itu? Bagaimana cara membunuh Muhammad nanti malam. Pokoknya nanti malam Muhammad kita bunuh. Kata Abu Jahal, kenapa Muhammad ini kita bunuh? Dia sudah merusak agama nenek moyang kita. Sudah merusak petinggi-petinggi kehormatan orang-orang kafir Quraisy. Dia mau mengganti patung-patung yang ada di Makkah itu dengan Tuhannya. Inilah yang dimarahkan oleh tokoh-tokoh kafir Quraisy ketika itu. Jadi pimpinannya Abu Jahal. Abu itu artinya apa, Pak? Bapak. Jahal itu bongak. Jahil itu kan bongak. Kenapa dia bisa jadi ketua Darun Nadwah tadi? Karena dia orang kaya. Jadi nampaknya meskipun dia bongak, orang kaya tetap ditunjuk jadi ketua. Itulah banyak terjadi itu, Pak. Kadang kualitasnya tidak ada, karena duitnya banyak bisa
duduk. Banyak enggak? Banyak. Jadi Abu Jahal itulah rapatnya. Banyak yang mengusulkan hari itu. Sebagian tokoh tadi mengatakan kita bunuh Muhammad itu. Caranya bagaimana? Karena orang Quraisy ini kuat menjunjung tinggi persukuan. Kalau membunuh nanti satu suku, kita bisa berperang. Kalau sempat satu suku yang berperang, maka Bani Hashim dan Bani Muthalib nanti menyerang satu suku. Akhirnya apa yang kesepakatan ketika itu? Kita bunuh sama-sama. Kita utus 14 orang pemuda dari setiap suku malam itu untuk membunuh Muhammad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketok dan sopan. Kapan dilaksanakan? Kamis putus, nanti malam akan diadakan pembunuhan tadi. Dipilih 14 orang. Kenapa 14 orang, Pak? Ketika Nabi Muhammad menikmati, tidak bisa yang nuntun. Disalahkan suku ini. Suku ini juga ikut. Artinya gotong royong. Nggak bisa disalahkan. Jadi bagus juga ide dia. Maka malam itu berkumpullah 14 pemuda tadi mau membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sorenya rupanya ada tukang sadap, Pak. Rapat tadi bocor. Siapa yang membocorkan ke Nabi Muhammad? Jibril. Jadi Jibril tadilah yang menyadap perkataan tadi. Dilaporkan kepada Nabi Muhammad. Apa kata Jibril? Hai Muhammad, malam ini engkau berangkat. Maka datanglah Nabi kepada Abu Bakar As-Siddiq. Wahai sahabatku, kata Nabi, malam ini kita akan pergi. Siapkan bekal, kita akan pergi. Abu Bakar seorang saudagar, dia pilihlah unta yang paling bagus, dia cari penunjuk jalan. Dan ini dirahasiakan, tidak ada yang tahu. Maka malam itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di rumahnya, Rasul berpesan kepada Ali, wahai Ali. Ali masih kecil waktu itu, Pak. Masih remaja. Karena Ali inilah yang Islam sejak awal, yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Ali, kata Rasul, gantikan tempat tidurku hari ini. Jadi yang biasanya Nabi Muhammad tidur, siapa yang tidur di situ? Sayyidina Ali. Dan ternyata rumah itu sudah dikepung. Membawa pedang tajam 14 pemuda tadi, rumah tadi sudah dikepung, menunggu saat-saat Muhammad mau dibunuh. Ketika orang tadi mengepung rumah tadi, Rasul pun keluar menaburkan pasir sehingga mereka tertidur. Maka muncullah ayat sebagaimana yang digambarkan oleh Allah, waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Apa nih Bu tuh? Surat apa tuh Bu? Yasin. Apa kata Allah? Waja'alna min baini aydihim saddan, kami jadikan di depan mereka batas, tembok. Wa min khalfihim saddan, belakang mereka tembok. Fa aghshaynahum, kami butakan mata mereka tertutup. Fahum la yubsirun, mereka tidak bisa melihat. Itu ayat Quran, Pak. Tapi jangan salah pula orang sekarang. Wah, itu mantap baca tuh katanya. Ya Pak, orang-orang dulu kan dipakailah apa lagi, Honda, sepeda motor. Kenapa nak pakai helm, Pak? Waja'alna min baini aydihim. Kita baca nanti polisi itu sana. Dibaca lagi. Waja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa aghshaynahum wa hum la yubsirun. Kan trompet polisi itu kan ditangkapnya langsung. Nak mempan. Kenapa nak mempan? Karena polisi itu juga baca Yasin juga. Mungkin rajin dia baca Yasin daripada yang naik Honda tadi. Jadi Quran itu bukan untuk mantra-mantra baca. Tapi itu ayat Allah menceritakan bagaimana Rasulullah ketika dia hijrah tadi.
Makanya baca Yasin itu yang khusyuk. Kadang ya imam ustaz kita dipaham, ada kadang-kadang wajahana min baik, kadang betul lagi ustaz kadang bacaannya. Apalagi Yasinan ketika orang syukuran, nggak hati baca lagi. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan, mato tak kemana-mana. Kapan nak keluar boleh ayam itu betulnya kan? Yasin dibaca juga. Kapan nak keluar kodok itu dan juga keluar dia. Yasin dibaca. Tapi betul-betul Al-Quran itu dibaca dari hati kita. Disitulah fungsinya imam kita ini, Ibu. Ibu sudah tahsin belum? Pernah belajar tahsin, Bu? Pernah. Disinilah fungsinya. Ustaz sudah benar bacaan saya. Oh, sama Ustaz tahu dia di mana kita. Karena sering kita baca Yasin sama-sama di acara-acara banyak, itu kadang-kadang banyak yang hilang bacaannya tadi. Nah, kadang copet-copet aja baca kan. Waja'alna min baini, tak ada tajwidnya lagi, hilang semuanya. Maka Al-Quran betul-betul dibaca dengan bagus. Maka Allah gambarkan tadi, waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Tertidur mereka, nak kelihatan. Nabi pun pergi. Ketika Nabi bertemu dengan Abu Bakar, mereka terbangun. Banyak fasir di kepalanya. Langsung dia ke rumah Nabi tadi, masuk ke kamar Nabi. Pas dibuka selimut tadi, ternyata bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi siapa yang bertemu? Sayyidina Ali. Gagal mereka membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gagal mereka, tidak jadi. Nabi pun sudah pergi. Marahlah petinggi-petinggi kafir Quraisy tadi. Akhirnya dipanggil, siapa yang bisa mengejar Muhammad? Datanglah seorang orang-orang kuat itu, Pak. Centengnya namanya Daksur. Saya siap katanya. Dikejarlah sama Daksur tadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketemu Nabi tadi. Ketika Nabi ketemu, diletakkan oleh Daksur pedangnya. Apa kata Daksur? Hai Muhammad, siapa yang akan menolong engkau? Apa jawab Nabi ketika itu? Allah. Kalimat Allah keluar, Daksur pun menjadi lemah. Diambil oleh Nabi Muhammad. Hai Daksur, siapa yang menolong engkau? Akhirnya Nabi diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan kita main-main dengan kalimat Allah. Jangan kita main-main dengan kalimat Allah. Allahu Ahad. Allah yang Maha Esa, yang satu. Disitulah letak seluruh kekuatan. Akhirnya mereka mengejar, sampailah Nabi bersembunyi di sebuah gua. Ini sudah umum ceritanya, hafal kita. Gua apa namanya, Bu? Nah, ada gua Hira. Gua Hira itu nerima Gua Sur atau Jabal Nur? Gua Sur. Masuk Nabi dengan Abu Bakar. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, jangan engkau masuk duluan. Karena gua itu, Pak, dalam, tidak pernah orang masuk. Jangan-jangan ada sesuatu di dalam. Maka Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, jangan engkau yang masuk. Kalau engkau yang masuk duluan, seandainya ada singa di dalam atau ular di dalam, engkau meninggal di dalam, risalah tidak akan sampai kepada umat. Tapi kalau aku yang masuk duluan, kata Abu Bakar, andai pun aku mati di dalam oleh binatang, yang rugi hanya anak dan keluarga saya, bukan umat. Bayangkan bagaimana Abu Bakar difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran. Sahabat yang diceritakan, Pak, izhuma fil ghar, kata Allah, ketika mereka berdua di dalam goa, la takhaf, innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Diceritakan oleh Allah bagaimana Abu Bakar sahabat terbaik dari Nabi Muhammad SAW. Tapi orang Syiah menghujat Abu Bakar. Jadi hati-hati kita dengan Syiah. Syiah itu termasuk salah satu ajarannya melaknat Abu Bakar As-Siddiq.
Padahal Abu Bakar sahabat terdekat Rasulullah. Bayangkan, kok sempat pula kita pula kawan Nabi ketika itu kira-kira apa tuh Pak? Ya Rasulullah, engkau aja lah yang masuk duluan, karena engkau pasti dijaga oleh Allah. Kan gitu tuh. Tapi Abu Bakar tidak. Ya Rasulullah, biar saya yang masuk duluan. Ada sebuah lubang ditutup oleh Abu Bakar tadi. Ditutup oleh Abu Bakar. Barulah Rasulullah masuk ke dalam. Ketika Rasulullah masuk, Abu Bakar mempersilahkan Nabi istirahat. Nabi tertidur di pangkuan Abu Bakar. Bayangkan Pak. Bayangkan seorang sahabat. Nabi tertidur di pangkuan Abu Bakar. Meneteslah air mata Abu Bakar ketika itu. Kena pipi Nabi terbangun. Wahai sahabatku, kenapa engkau menangis? Apa yang ditangiskan oleh Abu Bakar? Lubang yang ditutup tadi rupanya ada ular di dalam. Digigitnya Abu Bakar tadi. Itu dalam sejarah. Ya, dalam sirah Nabawi ada sejarahnya. Abu Bakar digigit oleh ular di gua Zur tadi. Disitulah Nabi memberikan untuk supaya Abu Bakar ini tidak khawatir. Disitulah Rasulullah memperlihatkan mukjizatnya sebagai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, sampailah Rasulullah di Madinatul Munawwarah. Orang Madinah sudah menunggu Nabi. Sudah ditunggu sekitar bulan Juni 622 Masehi. Ketika Nabi masuk, orang-orang Madinah sudah menunggu. Tala'al badrul alaina min thaniyatin wada'i wajaba syukrun alaina mada'a lillahi da. Itu yang kita baca. Bagaimana orang-orang Madinah menyambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka sudah menunggu sejak lama kedatangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang Madinah berebut, ya Rasulullah, pergilah ke rumah saya. Berebut mau ngambil kekang onta Nabi tadi untuk supaya berhenti di rumahnya. Tapi Nabi mengatakan, biar onta saya yang mencari tempat berhentinya sendiri. Disitulah onta tadi berhenti di sebuah rumah anak yatim. Itulah kisahnya. Singkat daripada hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Sampai di Madinah Nabi membuat sebuah kota. Dulu Madinah itu namanya Yasrib. Awalnya Thayyibah. Dari Thayyibah berubah jadi Yasrib. Nabi yang membuat namanya Madinatul Munawwarah, kota yang bercahaya. Disinilah munculnya cahaya Islam. Ketika Nabi sudah membentuk sebuah negara Islam, apakah Nabi sombong? Tidak. Apa yang dilakukan ketika itu? Maka muncullah Futuh Mekah, penaklukan kota Mekah. Itulah satu-satunya penaklukan yang tidak memunculkan darah sedikit pun. Padahal tokoh-tokoh Quraisy tadi jangan takutan, Pak. Dulu Muhammad mau kita bunuh, dia akan datang dengan bala tentaranya. Jangan-jangan kita dibunuh. Kalau orang dendam gimana, Pak? Udah kita catat itu. Di hari itu dulu yang membunuh saya sekian, dibuat daftar namanya kan. Nanti pas saya taklukkan kota itu, orang-orang ini menjadi target. Tidak. Rasulullah hanya mengatakan untuk masuk Islam, termasuk Abu Sufyan. Abu Sufyan tokoh Quraisy itu yang ingin membunuh Nabi, tapi dia masuk Islam ketika Futuh Mekah. Mekah ditaklukkan. Disinilah sejarahnya Islam dimulai. Pertanyaannya hari ini, masih ada nggak hijrah hari ini? Masih ada nggak? Masih. Hijrah itu terbagi dua. Yang pertama hijrah fisik, itu yang dilakukan oleh Nabi. Yang kedua disebut hijrah ma'nawi. Inilah hijrah kita pada hari ini. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah
sebelum Allah menghitung. Jadi malam ini Bapak Ibu rahimakumullah, kita bermuhasabah diri. Kenapa? Karena bertambah tahun berkurang jatah umur. Betul nggak? Bertambah tahun berkurang jatah umur kita. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amal. Sebaik-baik manusia semakin panjang umurnya, semakin baik dan dekat dia kepada Allah. Itulah manusia yang beruntung. Semakin bertambah umurnya Pak, semakin doketnya ke masjid. Semakin bertambah umurnya, semakin rajin baca Quran. Jangan nanti semakin bertambah umur, semakin pemarah. Ada nggak seperti itu? Semakin tua, semakin suka merajuk. Semakin tua, semakin suka menggosip. Na'udzubillah. Maka Rasul mengajarkan tadi, sebaik-baik manusia, semakin tambah umurnya, semakin baik perilakunya, semakin bagus akhlaknya, semakin bersih hatinya. Jangan nanti semakin tua semakin dengki, semakin tua semakin sombong hati. Tidak boleh. Semakin tua semakin sabar. Inilah hikmah yang kita ambil malam ini. Semakin kita tua, semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak istilah sekarang nih Ustaz. Ada namanya pemuda hijrah. Ayo kita hijrah. Itu bahasa keren. Sebetulnya hijrah itu apa? Yang bagus bahasa kitanya Pak. Tubu ilallah taubatan nasuha. Taubatlah kepada Allah betul-betul taubat. Inilah yang hijrah itu. Karena hakikat hijrah itu apa? Taubat kepada Allah. Maka Nabi ajarkan kepada kita, ya'tanim khamsan qabla khamsin. Jaga yang 5 sebelum datang yang 5. Inilah yang hijrah itu. Jaga yang 5 sebelum datang yang 5. Yang pertama apa? Syababaka qabla haramika. Masa muda sebelum datang masa tua. Bapak udah tua kan? Masih muda semangatnya. Jadi jangan merasa tua. Tetap merasa muda kita. Kayak bapak tadi, mungkin sehat bapak, rajin jalan, merasa muda. Kalau kita merasa muda, semakin semangat kita untuk beribadah kepada Allah. Ini yang lucunya, masih muda merasa tua atau kacau itu. Kenapa nak rajin ke masjid? Segala macam. Tak boleh. Maka jaga masa mudamu sebelum datang masa tua. Apa maknanya di sini? Bersegeralah taubat. Mumpung masih ada umur dan kehidupan kita. Makanya Nabi mengatakan 4 hal yang tidak boleh ditunda dalam kehidupan kita. Berapa banyak Bu? 4. Ini tidak boleh ditunda. Yang pertama, apa yang tidak boleh ditunda? Apa yang pertama? Kata Nabi, ini hadis. Menikahkan anak ketika dia ingin nikah. Ini tidak boleh nunda-nunda nikah. Yang ada pula ditunda-tunda ketika saat nikah itu sudah datang, maka harus menikah. Memang syaratnya harus cukup umur. Ya. Kuliahlah dulu nak, kerjalah dulu nak. Anaknya perempuan. Sampai nanti 30 tak ada datang lagi. Gimana? Maka salah satu ajaran Nabi, nikahkan anak ketika masa nikah, syarat ketentuannya sudah cukup. Ustaz nikah. Belum lagi menikah. Ini hijrah ini. Umur berapa Ustaz? 23 ya. Masih ada 2 tahun jatah lagi. Kalau udah lewat 2 tahun kan, susah juga nanti. Udah ada calon? Belum. Ingat, belum ada calon. Kuliah dulu teman. Ya, selesaikan dulu, insyaallah. Ya. Ketika sudah ada calon, tapi boleh ibu apakah sekarang? Boleh. Tidak dilarang dalam Islam. Yang kedua, apalagi yang tak boleh ditunda, jangan pernah menunda membayar hutang yang sudah dijanjikan. Ini. Jangan menunda membayar hutang. Ibu sudah sampai nih ibu tanggalnya. Tunggu dulu ya, gajian belum lagi, berdosa. Apa dosanya? Pertama berjanji. Kan kita udah janji.
Pinjam duit dulu 3 minggu, nanti baru saya bayar. Hitung 3 minggu. Pas 3 minggu ditagih, nggak dibayar-bayar, tetap ditunda. Menunda seperti ini sudah dosa di sisi Allah. Apa dosanya? Ingkar janji. Bertumpuk-tumpuk dosa. Maka Nabi sangat menganjurkan jangan pernah menunda untuk membayar hutang. Hutang itu boleh, tapi menunda pembayaran tidak boleh. Karena banyak dosa yang muncul nanti di sana. Terus apalagi yang tidak boleh ditunda? Memberi makan orang yang lapar. Tidak boleh ditunda. Ada orang kelaparan minta-minta, dia dalam keadaan lapar. Ketika kita tidak memberi, maka itu berarti kita dicap orang-orang yang tapi selagi kita cukup juga. Maknanya apa di sini? Berbagi. Jangan menunda-nunda sedekah. Kenapa? Orang menunda sedekah masuk dia muhlikat. Muhlikat itu apa bahasa kita? Binasa, celaka kita. Kalau sudah berikrar kita sedekah, tak boleh ditunda-tunda. Salasul muhlikat, ada 3 tanda-tanda celaka. Yang pertama, syekhun muta', kikir yang diikuti. Apa contoh kikir yang diikuti? Ibu tuh mau berinfak dia 500.000, ini uangnya 500, tapi ditunda tunda besok aja lah. Perlu beli pulsa, ambil 100, tinggal berapa lah? 400. Pulang pula suami beli rokok, ada uang bu? Oh yang ada tadi itu ada 400, ambil lagi, tinggal berapa? 300. Makanya bersedekah itu tidak boleh ditunda tunda. Jangan ditunda-tunda. Memberi orang, berbagi itu tidak boleh ditunda. Ketika kita ingin, berarti peluang kita untuk berbuat baik. Cepat laksanakan. Tidak akan rugi, karena akan Allah ganti lebih dari itu. Yang keempat, apalagi yang tidak boleh ditunda-tunda, itulah tidak boleh menunda taubat kepada Allah. Makanya jangan pernah kita berpikir besok lah taubat, kan masih ada umur, siapa yang tahu? Masih muda, masih cukup besok-besok aja. Tidak boleh. Maka selagi muda tadi, manfaatkan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, apalagi yang kedua? Sehatuka qabla saqami. Sehat engkau sebelum datang sakit. Selagi kita sehat, manfaatkan kesehatan kita itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita terbalik lah sakit barulah potong-tungkeknya ke masjid tadi. Waktu muda dulu kemana? Waktu sehat dulu kemana dia waktu sehat? Main. Itu kan coba. Isap juga rokok. Pas lah jatuh sakit, minta sama anak pakai kursi roda ke masjid, rugi. Maka Rasul ajarkan sehatuka qabla saqami. Gunakan sehatmu sebelum datang sakitmu. Terus apalagi? Ghina qabla faqr. Kaya engkau sebelum miskin. Apa maknanya di sini? Selagi kita punya harta, gunakanlah untuk beribadah kepada Allah. Maka yang berkurban itu luar biasa. Man wajada sa'atan falam yudha fala yaqrabanna musallana. Siapa yang punya harta berlebih, dia tidak mau berkorban, jangan dekati tempat sholat kami. Maka sebagian Imam Mazhab mengatakan kurban itu wajib bagi yang mampu. Tapi mazhab Syafi'i mengatakan sunnatul muakkadah, sunat yang sangat dianjur, sudah mendekati wajib. Jadi jangan nunda kurban. Kalau perlu, berapa orang jemaah ahli dhalib kakaknya? 103 kakak. Coba berkurban dia, berarti jumlahnya 100 kambing atau 7. 100 bagi 7, itulah jumlah korbannya. Karena korban tuh saya udah tahun kemarin udah, untuk apa lagi tahun ini? Nggak ada seperti itu. Kurban itu selagi kita sa'atan, maka berkurbanlah. Ini motivasinya. Nggak akan rugi kita berkurban itu. Kenapa?
Karena itulah peluang kita ketika kita punya harta, cepat-cepatlah kita berkorban. Berapa satu orang kemarin? 1 juta? 2,5 juta. Berapa per bulan tuh? Berapa sebulan tuh? Taruh aja deh, keluarkan 100.000 sebulan. Setahun berapa? 200.000 sebulan. Berapa dalam 1 tahun? 2.400.000. Kira-kira 200 sebulan tuh berat atau enggak? Kalau kita punya ke lapangan, berat enggak 200 sebulan? Apalagi yang punya kebun sawit. Nah, maka turun enggak sawit sekarang. Banyak yang bersawit itu enggak mau berkorban kadang-kadang. Ketika harganya turun, barulah ngomong, ya, menyesal. Macam-macam omongannya. Ketika Idul Adha, dapat sedikit kan orangnya. Maka ini Rasul mengatakan, man wajada sa'atan, siapa yang punya kelapangan, dia tidak mau berkorban, kata Nabi, jangan dekati tempat sholat kami. Itu kan sindirannya bahaya itu. Jadi ketika kita punya uang banyak di rekening, gak berkorban, malulah kita dengan Allah, malulah kita dengan diri kita sendiri. Makanya gunakan selagi ada harta sebelum kita dimiskinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah 3 itu ya. Pertama tadi muda sebelum tua. Yang kedua sehat sebelum sakit. Yang ketiga kaya sebelum miskin. Yang keempat hayataka qabla mautik. Ini tambah melebar dia. Hidup sebelum mati. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menerima taubat seorang hamba sebelum rohnya di kerongkongan. Sebelum kita mati masih ada kesempatan kita untuk kembali kepada Allah. Jangan-jangan umurnya cuma tahun ini. Hijrahlah kita secepatnya. Taubatlah kita kepada Allah. Saya banyak dosa dulu, Ustaz. Itu urusan dengan Allah. Ketika Allah ampunkan, dosa-dosa itu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaratnya apa? Taubat. Tapi jangan taubat kayak orang makan pecel lele, tidak boleh. Taubat sama balado. Pokoknya mulai hari ini besok akan datang saya lagi ke pecel lele ini. Seminggu ya Pak. Enak juga di sana ya, kita beli lagi. Itu taubat sama balado namanya. Taubat itu betul-betul taubat, tak berubah lagi, tetap kita istiqomah terhadap taubat kita kepada Allah. Maka fase hidup itulah Allah katakan tadi. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. 4 kata Allah alam tadi. Dulu kamu mati, masuk ke alam rahim. Masuk ke alam rahim. Fa'ahyakum, kemudian Allah hidupkan kamu. Masuk kita ke alam dunia. Masuk ke alam dunia. Inilah hari ini. Semakin dekat alam tadi, summa yumitukum, kemudian Allah matikan kamu. Summa kemudian Allah hidupkan kita. Masuk alam barzakh. Summa ilaihi turja'un, masuk kita ke alam akhirat, semua kita dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasul mengatakan, gunakan masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Karena antara hidup dengan mati itu sedikit saja. Sehingga Allah katakan dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang beriman, takutlah kamu kepada Allah. Wal tanzur, siaplah kamu. Nafsun, diri, siapkan dirimu. Wal tanzur nafsum ma qaddamat, apa yang telah engkau persiapkan. Bekalnya apa? Lighadin, untuk hari esok. Ghadan itu maknanya besok pagi. Para mufassir mengatakan makna ghadan di sini mati. Allah ibaratkan mati itu hanya dalam 1 hari. Kira lama nak hidup itu?
singkat. Cuman karena Pajero alamu rasa hidup itu, karena Fortuner hidup itu terasa lama. Nah ini persoalannya di sini. Ghadin kata Allah besok. Bayangkan tuh begitu singkat kehidupan ini. Yang terakhir apalagi? Faraghaka qabla sukhrika, masa lapangmu sebelum datang masa sempitmu. Disinilah Allah berikan selagi waktu itu lapang, gunakanlah, manfaatkanlah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu itu sempit. Itu Imam Ghazali mengatakan, al-waqtu qas-sayf, waktu itu bagikan pedang. Kalau tidak engkau memotong waktu yang akan memotong engkau. Maka waktu inilah yang paling jauh. Mungkin tidak kita berjumpa dengan 1 menit yang telah kita lalui. Mustahil. Tidak akan berjumpa. Kita dari start menuju finish. Maka disinilah Luqman Al-Hakim berpesan kepada anaknya, wahai anakku, manusia itu dibagi oleh Allah menjadi 3. Inilah hidup kita, Pak. Inilah hijrah itu. 3 pembagian kita. Thuluthun lillah, sepertiga milik Allah. Thuluthun lidud, sepertiga kembali kepada tanah. Thuluthun linafsik, sepertiga yang akan menjadi milik. Wahai ayah ma huwa lillah, wahai ayah, apa yang akan kembali kepada Allah? Ruhaka, roh engkau, nyawa. Karena itulah kita melihat ibu berjalan ke sini karena ada roh. Roh itu kemana kembalinya, Bu? Ke Allah. Ketika masa pakainya habis, apa kita ucapkan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Roh datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Wa ma huwa lidud, terus apa yang untuk tanah? Maka Luqman menjawab, adapun yang untuk tanah adalah jasad. Yang nampak gini, Bu, yang cantik itu, yang pulang dari Bali besok Tuhan, itu jasad. Ya, dipakai kacamata, pakai bedak semuanya, itu jasad. Cuma gara-gara jasad inilah kadang-kadang kita merasa hidup ini lebih lama. Tidak pernah kita berpikir kadang-kadang kemana kembali jasad tadi. Ketika ruh dicabut oleh Allah, jasad tergeletak, dikapankan, dimandikan, dikapankan, disolatkan, dimasukkan ke liang lahat, sebulan 2 bulan hancur menjadi pemiliknya, kembali kepada tanah. Tengok tanah itu. Itulah badan kita. Hina sekali. Makanya Allah ciptakan kita dari tanah. Itu kenapa? Supaya kita tidak sombong. Apa buktinya? Coba ibu seminggu apa nak mandi, Pak? Seminggu kita nak mandi, meskipun kita tidak pernah keluar rumah, diginikan badan toko yang keluar tanah. Nah itu yang sombong itu. Pas duduk di dewan dia bukan main sombongnya, padahal tanah. Ya. Masuk ke mobil yang bagus dengan pangkat yang bagus, sombong dia. Tapi kenapa? Allah mengingatkan, ingat asal kamu dari tanah. Kita buang air besar kemana perginya? Ke tanah. Itulah kita. Terus roh kembali kepada Allah, badan kasar ini kembali kepada tanah. Apa yang untuk kita? Maka Luqman menjawab, amalukum, yang satu-satunya untuk kita amal perbuatan. Makanya ayat tadi, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Ketika amal perbuatan baik, itulah yang akan menolong engkau nanti di akhirat. Tapi setiap panjang jalan maksiat selalu yang kita lakukan, itu pula nanti yang kita akan panen di akhirat kelak. Maka untuk itu marilah kita hijrah ma'nawi, hijrah yang dulu mungkin kita sholatnya belum sempurna, kita sempurnakan sholat kita. Mungkin kurang kita bersedekah, kita perbanyak bersedekah. Mungkin kurang kita bertetangga, bersilaturahim dengan yang lain. Sering hati kita ini dirusak dengan dengki kepada orang lain, kita perbaiki hari ini. Mulai malam ini kita muhasabah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga 1440 Hijriah yang akan kita hadapi, khususnya untuk kita semua jamaah musalla Ar-Ridha dan kita yang hadir, mendapatkan kesehatan
yang berkah di sisi Allah, mendapatkan rezeki yang bermanfaat, memberikan kesehatan untuk beribadah kepada Allah, dan dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita dalam beribadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.